Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Dalam tayangan video sebelumnya, beberapa tayangan kita sudah menyajikan prinsip-prinsip dasar dalam parenting. Dalam tayangan kali ini tema kita masih meneruskan tema panjang kita tentang parenting. Dan subtema kita adalah mendidik anak dengan iman dan ilmu. Mungkin di dalam pikiran kita terkumpul banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apa maksudnya mendidik anak dengan iman dan ilmu? Lalu selama ini dengan apa kita mendidik anak-anak kita? Lalu apa artinya dengan statement itu? Saya juga sering bertemu dengan keluarga yang mempunyai anak masih kecil. Lalu di depan saya, ibu itu meminta anaknya membuat tanda salib atau berdoa Bapa Kami atau Salam Maria. Ibu itu mau menunjukkan kepada Romo, kepada saya. Mengapa mereka seolah-olah memamerkan bahwa anaknya sudah bisa melakukan itu? Mengapa? Untuk menjawab pertanyaan kita, marilah kita ikuti saja tayangan berikut ini. Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda yang telah menyaksikan tayangan-tayangan kami dengan setia dan tuntas, baik untuk renungan orang sakit maupun juga dalam pastoral keluarga ini. Mari kita langsung saja masuk dalam tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pertama-tama kita akan membahas apa artinya mendidik dengan ilmu. Maksud yang terkandung dalam kalimat itu adalah berusaha memanfaatkan setiap ilmu yang relevan dengan pendidikan anak. Dan ilmu yang dekat kaitannya adalah psikologi, sosiologi, bahasa, budaya. Maka untuk menjadi orang tua yang baik, hendaknya mereka memiliki pengetahuan untuk memahami proses perkembangan fisik dan psikis anak. Untuk itu, mereka sebaiknya memiliki pengetahuan psikologi mengenai tahap-tahap perkembangan anak dari sudut usia dan kejiwaan. Ini bagian kecil dari pengetahuan yang sebaiknya diketahui oleh orang tua. Yang kedua adalah mendidik dengan iman. Hal ini berarti orang tua harus mengkomunikasikan imannya dalam seluruh proses pendidikan anak. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, bahwa dasar pendidikan iman dalam keluarga adalah kasih. Bandingkan 1 Korintus 13 ayat 4-7. Dan karena iman itu terletak dalam perbuatan, maka mendidik anak dengan iman berarti orang tua sendiri memberikan contoh bagaimana beriman dalam situasi hidup yang konkret. Penyembuhan dan pengaktifan anak yang terbelakang
mengandalkan ilmu dan iman. Mendidik dengan iman tidak sama dengan memberikan pengajaran dan pengetahuan agama. Beda sekali. Maka menempatkan Tuhan dalam keluarga menjadi poin yang sangat penting. Kita ingat dasar utama yang sudah kita pahami, bahwa anak adalah anugerah dan titipan dari pihak Tuhan, dan anak adalah buah kasih dari pihak orang tua. Bagi orang beriman, nothing is coincidence. Tak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semuanya dalam kerangka penyelenggaraan ilahi. Dalam pengalaman kita mengakui bahwa manusia itu sering bertingkah sehingga Tuhan ditinggalkan. Bahkan banyak yang melupakan Tuhan dalam mendidik anak-anak mereka. Orang tua perlu membiasakan anak dan keluarganya untuk senantiasa melibatkan Tuhan dalam segala peristiwa kehidupan di tengah keluarganya. Misalnya, melalui hal yang sederhana tetapi penting, mensyukuri perkembangan dan kesehatan yang dialami anak-anaknya setiap hari. Juga melibatkan dan membawa kepada Tuhan keputusan penting dalam keluarga, memasrahkan dan mempercayakan kepada Tuhan hidup dan cinta bersama seluruh keluarga. Perlu pula disadari bahwa menerima dan mencintai Tuhan tidak hanya lewat agama, tetapi justru lewat sesama. Pertama-tama melalui orang-orang yang dekat di tengah keluarga, dan selalu lewat sesama yang dijumpai dalam hidup ini. Sejak dini, anak perlu dibiasakan untuk peduli dengan berbagai dan berbagi dengan Tuhan lewat sesama. Menghargai sesama dan kehidupan adalah bentuk paling sederhana dari cinta kepada Tuhan. Mulailah dengan berkata terima kasih. Menempatkan Tuhan dalam sesama juga berarti menempatkan sesama lebih-lebih yang menderita. Ada solidaritas rasa yang bisa dialami oleh anak, sehingga mereka bisa mengalami pula apa yang disarankannya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, individualisme keluarga dalam zaman ini justru berlawanan dengan semuanya ini. Cinta modelnya adalah Yesus yang altruis, menuju yang lain dan bukan individualis. Karena Yesus itu sering disebut sebagai man for others. Tanamkan iman itu dalam hati anak-anak Anda. Selanjutnya tentang iman akan Yesus dalam perkembangannya, hal-hal berikut perlu disadari. Kiranya juga perlu diperhatikan. Iman merupakan tindakan dan keputusan pribadi untuk membuka diri demi hidup baru dalam Yesus Kristus. Beriman berarti percaya kepada Yesus, percaya akan Injil Kristus sebagai firman Tuhan dan sebagai kabar sukacita. Percaya bahwa Injil Kristus adalah kebenaran. Iman tidak terombang-ambing oleh perasaan, karena lebih merupakan suatu ketetapan hati. Ini adalah
ada dalam batin yang membuat orang menjadi yakin dan beriman. Inilah dasar penting dalam pembentukan kepribadian anak. Anak akan menjadi takwa dan beriman kepada Tuhan dalam agama yang diyakini, tetapi juga mencintai sesama dengan tidak fanatik. Mereka terbuka untuk semua, karena sesama adalah sahabat di hadapan Tuhan yang diyakininya. Akhirnya, marilah kita semakin menanamkan dalam hati anak-anak kita bukan agama yang membuat mereka menjadi fanatik, tetapi akan iman yang membuat mereka semakin meyakini apa yang dicari dan yang disembah. Saya mengatakan selamat belajar untuk menjadi orang tua yang baik dan Kristiani, serta berjuang menanamkan iman di dalam hati mereka. Selamat berjuang dan berkah Tuhan menyertai Anda. Akhirnya, terimalah salam saya. Vivat Cor Jesu per cor Maria. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.